Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Landraki Biringkanaya edisi 1 Juli 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena begitu besar kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk istirahat semalam yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hari pemberian Tuhan. Mengawali akan tugas dan pelayanan kami dalam sepanjang hari ini Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengar firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama terambil dari kitab Matius pasal 11 ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-24. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia berpaling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita berlakukan firman itu dalam sepanjang kehidupan kita. Tema perenungan kita hari ini adalah jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini merupakan sebuah kalimat perintah yang ditujukan bagi kita semua. Kapernaum, Betsaida, dan Korazim adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus. Dan di Kapernaum Yesus tinggal cukup lama untuk memberitakan Injil dan mengadakan mujizat. Misalnya di kota Betsaida, Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengecam ketiga kota tersebut karena di sana Yesus paling banyak melakukan tanda mujizat, tetapi penduduknya tidak bertobat. Sekalipun di sana Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat. Mengapa demikian? Yang pertama, motivasi mereka mencari mujizat untuk memuaskan keinginan kedagingan, bukan untuk mencari Tuhan. Meski mereka sudah melihat sendiri betapa menakjubkan mujizat yang terjadi, tetapi tidak menyentuh kesadaran diri untuk berpaling kepada Yesus dan mau mendekatkan diri pada Yesus. Seorang yang beriman seringkali melakukan hal demikian. Pada saat ia butuh disembuhkan dari penyakitnya, dilancarkan dari usahanya atau karirnya, setelah dikabulkan doanya,
dalam sekejap mata langsung berpaling dari Tuhan. Dan karena tenggelam oleh kesibukan duniawi. Hal yang kedua adalah mereka membanggakan diri atau sombong. Sangat sedikit orang sukses bersikap rendah hati dan tidak sombong, sebab biasanya mereka bersikap seolah-olah kekuasaan mereka bisa menjadi kekuatan untuk melakukan apa saja, dan cenderung meremehkan orang lain yang di bawah level kekuasaannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita tidak mengeraskan hati kita dan bersikuku pada pendapat sendiri, tetapi mau percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bertobat dan berbalik kepada Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan yang kekal di sorga. Oleh sebab itu, pada hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sebaliknya, mari Bapak Ibu, kita undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Biarkan hati kita disentuh oleh firman Tuhan yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran, sehingga kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Dengan demikian, kita akan menerima segala berkat dan penggenapan janji Allah. Sekali lagi, jangan keraskan hatimu. Milikilah hati yang mau mendengar dan taat akan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh duduk di sekitar firman Tuhan hari ini, yang mengajar kami untuk tidak mengeraskan hati kami, melainkan kami akan membuka hati kami untuk berbalik dan bertobat akan setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberi berkat kepada kami, dan Tuhan akan memberkati kami semua di dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Tuhan, berkati kami para majelis gereja, pendeta, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Biarlah kami senantiasa diperlengkapi dan boleh mengangkat tugas pelayanan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan. Biarlah terus diperlengkapi dalam memikirkan akan setiap hal yang akan memberikan pelayanan terbaik dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Secara khusus Tuhan, wabah virus corona yang saat ini melanda dunia ini, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah Tuhan wabah ini segera berlalu dari tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.